Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mukarramun para alim ulama, asatidzah, guru-guru kita sekalian, Ustaz Ishaq Abdul Aziz, Ustazah Jariah Alwi, para sesepuh senior, para hujjaj, sholimin sholimat, ahli ibadah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pagi ini, subuh ini, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa berjamaah di masjid yang kita banggakan bersama, kita cintai bersama, sehingga kita bisa menikmati salah satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi ini, bersama-sama sholat subuh, kemudian melanjutkan i'tikaf kita di masjid ini dengan taklim guna meningkatkan ilmu kita dan sekaligus menyempurnakan ibadah kita dan menguatkan amal kita, dengan harapan semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kita di sisinya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kepada kita sekalian, yang telah mengumandangkan kebenaran, yang telah menyampaikan risalah, sehingga kita mampu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini sesuatu yang sangat susah untuk kita terapkan, bahwa banyak orang yang tidak mampu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil ini. Di antara ketidakmampuan orang untuk membedakan antara yang hak dan yang batil itu, berbangga dengan dosa. Di antara ketidakmampuan, kita bersyukur kepada Allah masih bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kemampuan kita untuk membedakan antara yang hak dan yang batil ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur saya dan seluruh jamaah yang terlibat dalam kegiatan pelatihan zakat. Alhamdulillah, kemarin telah dilaksanakan pelatihan zakat yang diisi langsung oleh Basnas. Pesertanya adalah panitia yang tercantum
dalam surat tugas panitia zakat permanen di lingkungan Nurul Huda. Kami sangat berharap dari kegiatan kemarin kita mampu menyerap dan kemudian bisa mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas, bisa memahami meskipun di sana sini masih ada beberapa hal yang harus kita sempurnakan dalam kegiatan itu, sehingga segala sesuatu yang kurang kemudian bisa menjadi lengkap dan sempurna dalam aktivitas kita. Masih ada beberapa pertanyaan dari pihak luar tentang pelaksanaan pelatihan zakat ini, karena ada beberapa orang yang ingin ikut dalam kegiatan itu. Pada awalnya memang kami batasi kegiatan ini menyangkut efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan. Dalam konsep kami, pelatihan zakat ini, peserta yang ikut zakat kita harapkan menjadi pionir-pionir, tokoh-tokoh yang bisa menjelaskan tentang zakat. Jadi bukan hanya dijelaskan oleh guru, oleh ustadz yang ada, sementara ustadz kita terbatas waktunya, terbatas jumlahnya, tapi orang-orang yang sudah dilatih diharapkan mampu dan memahami sehingga permasalahan zakat bisa kita selesaikan bersama. Dan yang kedua, kami punya kewajiban selaku pengurus masjid, punya kewajiban untuk mencerdaskan jamaahnya. Jadi jamaah harus bisa, jamaah harus pinter, jamaah juga harus memahami segala aspek kehidupan ibadah yang ada di lingkungan kita, sehingga kita secara keseluruhan itu enak membawa orang-orang yang faham. Berbeda dengan kita membawa orang yang nggak faham atau sulit untuk difahamkan. Kalau kita bawa orang yang nggak paham segala sesuatu saja dalam kehidupan ini, kalau nggak paham, taruh di depan itu apa namanya? Iya, taruh di depan itu jerimpet. Jerimpet itu apa? Jerimpet itu ya, nah kita mau bergerak itu susah, ngalang-ngalangi terus jerimpet. Begitu taruh di belakang, bukan hanya ketinggalan, jerimpung. Jerimpung itu ya kaki kita pas melangkah disenggol ya, kita jatuh kan ya. Ini susahnya bawa orang bodoh. Taruh di depan jerimpet, taruh di belakang jerimpung. Gak tahu nih, ngerti gak bahasa jerimpet sama jerimpung itu? Ini bahasa kampung saya. Nah karena itu selamat datang Ustaz Tujuh beserta pasukannya. Karena itu jamaah itu harus cerdas, jamaah itu harus pinter, sehingga gerbong masjid ini enak membawanya. Kalau pinter semua itu satu arah. Nah kalau ada jamaah yang satu ngaji, yang satu tidak, yang ngaji ini faham. Ketika Ustadz Ishak menjelaskan tentang seumpama bab toharoh, dijelaskan oleh Ustadz Ishak, yang ikut ngaji faham ketika diterapkan dalam kehidupan di lingkungan kita. Tapi yang nggak ngaji bertanya, dan pertanyaannya itu berusaha untuk kalau kita mengacu kepada Al-Quran itu, orang Yahudi itu kalau bertanya, pertanyaannya itu pertanyaan yang berusaha menghindar untuk tidak melakukan. Contoh, ketika ada pembunuhan di Yahudi itu, kemudian susah mencari pembuktian siapa yang membunuh,
Allah kemudian disuruh motong sapi. Tujuannya nanti ekor sapinya itu akan dipukulkan kepada orang yang meninggal dan dia akan hidup. Mereka tanya, sapinya yang seperti apa? Dijelaskan lagi oleh Nabi Musa, sapinya yang kuning, yang bersih, yang indah. Umurnya berapa? Umurnya yang di atas 2 tahun. Sapi itu digunakan untuk apa? Yang pernah digunakan untuk apa? Sapi itu yang belum pernah digunakan untuk meluku. Apa meluku itu ya? Membaca. Untuk membaca. Ini bahasa kampung bawah-bawah. Terus sampai pertanyaan itu diupayakan untuk menghindar tujuannya, supaya tidak melakukan. Walhasil begitu terus bertanya, akhirnya kesulitan mencari sapi. Ketemu sapinya, pemiliknya anak yatim. Harganya selangit, hampir nggak mampu. Jadi kalau bertanya yang membuat kita sulit sendiri itu biasanya watak Yahudi. Watak Yahudi yang begitu. Terus orangnya begitu dari dulu. Alhamdulillah kita nggak ada ya. Bukan Yahudi tapi wataknya. Bukan Yahudi tapi watak Yahudi. Bertanya untuk menghindar. Ada pengumuman besok hari Sabtu kerja bakti. Jam berapa kerja baktinya? Jam 8. Di mana? Di masjid. Pakaiannya apa? Training. Bawanya apa? Cangkul. Nggak ada cangkul di rumahnya itu. Waduh, saya nggak punya cangkul. Ya otomatis lah nggak punya cangkul. Memang pertanyaannya supaya menghindar. Tapi itu bukan tipe jamaah kita. Bukan. Jamaah masjid, bukan jamaah masjid lagi itu. Jamaah di Israel karena kata Ustaz Ishak jamaah Israel itu yang jamaah Israel. Jadi orang yang seperti ini. Nah, kita sekali lagi supaya gerbong itu kita lancar, enak membawanya, maka harus cerdas, harus pinter jamaah. Maka diantaranya dilaksanakan pelatihan zakat. Jangan kemudian sampai di lapangan berbenturan lagi. Harapan kami ke depan kalau bisa seluruh jamaah masjid itu bisa ikut pelatihan zakat. Setelah itu atau langsung dilaksanakan secara gabung dengan para petugas RT. Ada Pak RT nggak di sini? Ada nih Pak. Oh ini Pak RT 1. Kenapa para petugas RT itu ikut dilibatkan pelatihan? Karena kita kerjasama dengan mereka. Yang paling jauh lagi, RT itu kan setiap tahun disuruh narik dari atas, narik zakat. Kemudian bertengkar di masyarakat. Saya sudah bayar di masjid. Iya, tapi ini dari kelurahan sudah harus bayar juga. Ribut terus nanti. Merasa sudah bayar di masjid, ini narik juga. Sekolah juga kemudian narik, sekolah anaknya, macam-macam. Nah ini yang harus kita pahami bersama, sehingga enak kalau kita faham tentang segala sesuatu. Kalau bisa Pak Guntur sudah disonding ke Pak RW, kita para petugas RT perlu pelatihan zakat. Di mana tempatnya? Di Masjid Nurul Huda. Gak usah bayar, gratis. Kita upayakan. Bahkan dikasih makan, kasih tempat, kasih kopi, kasih teh. Kalau perlu dikasih sertifikat pelatihan yang sudah selesai. Ini sekali lagi dalam rangka itu semua kita
mengajak jamaah, dan kami mengucapkan terima kasih yang sudah diasah kembali kemudian bagaimana kita diungkap untuk memahami tentang zakat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pagi ini terus terang sengaja kami membawa materi ini. Beberapa hari yang lalu kami sempat jalan keliling biasa sambil mencari keringat, dan kemudian melewati satu kerumunan orang di lingkungan kita yang sedang bercerita dengan kawan-kawannya, dan ceritanya itu bangga dengan dosa. Saya berhenti, saya dengar sekilas, dan saya lihat memang di lingkungan yang sedang cerita dan bangga dengan dosa itu, saya lihat orangnya ini belum pernah jamaah di masjid, tapi teman-temannya jamaah di masjid. Saya khawatir justru teman-teman yang jamaah di masjid ini kemudian nimbrung satu ketika dengan mereka, dan kemudian bercerita, ikut kemudian terlibat dalam cerita dosa-dosa dirinya, dan kemudian dia bangga dengan dosa-dosanya itu. Maka saya ingin mencegah lebih awal, jangan sampai ada jamaah kita yang melakukan itu karena nimbrung dengan kawan-kawan kita. Saya juga kenal, akrab, tapi kemudian supaya menghindari itu semua, saya ingin menyampaikan materi ini, dan saya ambil dari Nashihul Ibad karya Imam Nawawi. Dalam makalah yang ke-10 digambarkan di sana amba'diz zuhad. Zuhad itu adalah ahli zuhud. Dari sebagian ahli zuhud, siapa ahli zuhud itu? Ini dijelaskan, wa humul ladzina taqarrud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihi. Mereka adalah orang-orang yang memandang rendah dunia. Dunia itu hina, rendah. Kemudian mereka tidak memperdulikan dunia itu, dan dia memanfaatkan dunia adalah secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan memperlakukan dunia. Kan ada orang yang hidupnya adalah untuk dunia, tapi ada orang yang dunia adalah untuk akhirat. Orang-orang ahli zuhud ini memandang dunia adalah seperti itu. Rendah dunia itu, hina, dan dia manfaatkan dunia sekedarnya untuk perjuangan hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep zuhud dulu, ini berkembang pengertian zuhud. Dulu zuhud itu adalah orang yang tidak butuh dunia, sehingga hidupnya itu disufah di samping-samping masjid, pakaiannya sederhana, bahkan kadang lusuh pakaiannya. Ada teman-teman kita yang kadang-kadang pakainya lecek, kemudian gak pernah ganti-ganti. Itu yang namanya sarung atau sirwal. Di belakang lututnya itu lipatannya lipatan bekas kejepitnya itu sudah beribu-ribu tingkatan, masih aja kemudian dicontohkan seperti itu, dipakai kemana-mana. Ternyata pada perkembangan berikutnya, ahli-ahli zuhud seperti Al-Ghazali dan teman-temannya
itu ternyata bukan orang yang tidak punya harta. Mereka orang kaya. Al-Ghazali itu orang kaya, kaya raya, hartanya banyak. Tapi kekayaannya tidak mengendalikan dirinya, tidak menguasai dirinya. Justru kekayaannya dikuasai dan dikendalikan oleh orang itu untuk apa? Untuk perjuangan dakwah. Itu kita lihat bagaimana ahli ibadah yang bekerja dimotivasi oleh agama. Zaman Rasulullah itu ada namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya saat di Mekah, dan kemudian ketika pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, seluruh hartanya ditinggal, bahkan istrinya juga ditinggal. Nah, waktu zaman Rasulullah itu antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu adalah orang yang pindah dari Mekah, Ansor itu adalah penduduk setempat, orang yang menolong orang-orang Muhajirin. Itu dipersaudarakan oleh Rasulullah. Si A dengan si B, si C dengan si D terus dipersaudarakan oleh Rasulullah. Tujuannya supaya bersatu dan sekaligus stabil dalam kehidupan kemasyarakatan. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang terkaya di Madinah. Namanya Rabi. Dia kebunnya sangat banyak, hewan ternaknya sangat banyak, dan mengalahkan seluruh yang lainnya. Ketika sudah dipersaudarakan ini, orang Ansor ini kemudian menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, saya adalah orang yang terkaya di Madinah ini. Kebun saya banyak, hewan ternak saya banyak, uang saya juga banyak, dan saya punya istri 2, kata dia. Nanti seluruh harta saya itu akan saya bagi 2, separuh untukmu, separuh untukku. Dan istriku ada 2. Yang satu silahkan kamu pilih dari 2 istri itu tuh mana yang kamu senang. Nanti istri yang kamu senangi itu akan saya ceraikan. Setelah masa iddahnya habis, silahkan kamu nikahi. Itu zaman itu Pak, persaudaraan seperti itu. Hartanya diberikan separuh, istrinya ada 2, diberikan 1. Kalau pemalas, orang itu malas akan mengatakan, alhamdulillah, memang rezeki tidak kemana. Akan ngomong begitu, Pak. Ia sudah datang tangan kosong, digaji harta, dikasih istri lagi, suruh milih lagi, mana yang kamu suka saya ceraikan. Ada nggak ya yang orang seperti itu? Zaman sekarang itu zaman persaudaraan pada zaman Rasulullah sampai seperti itu. Kata Abdurrahman, semoga harta dan keluargamu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas tawarannya. Tunjukkan saja kepada saya di mana pasar. Abdurrahman kemudian ditunjukkan pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu pasar yang paling besar. Di situ akhirnya Abdurrahman melakukan penelitian. Abdurrahman bin Auf setelah diputuskan dia dagang samin, karena di situ ternyata belum ada jual samin. Begitu dagang samin dia kaya raya, dia meningkat ekonominya dan hampir menyamai Sa'ad bin Rabi. Kekayaannya menyamai Sa'ad. Ini dengan perjuangannya, dan kemudian dia termasuk dalam kategori riwayat itu orang yang gila sedekah. Hartanya bukan menguasai dia, tapi harta dikuasai oleh dia. Disedekahkan secara keseluruhan. Sampai dalam riwayat satu ketika Siti Aisyah itu pernah kaget oleh gemuruh suara.
suara lewat di samping rumahnya, gemuruh. Aisyah bertanya, suara apa itu? Kemudian orang-orang di luar menjawab, itu suara onta-ontanya Abdurrahman, baru pulang dari Yaman membawa belanjaan yang sangat banyak. Ternyata tercatat 700 onta. Bisa dibayangkan. Aisyah kemudian ngomong, kata Aisyah, saya pernah mendengar Rasulullah ngomong. Kata Rasulullah, Abdurrahman itu akan masuk surga, tapi merangkak masuk surganya. Abdurrahman mendengar ucapan Siti Aisyah itu, kemudian kata Abdurrahman, saya ingin masuk surganya dengan jalan kaki yang tegap. Akhirnya seluruh belanjaan yang dari Yaman tadi, 700 onta gandum isinya, itu onta dan pelana itu wadah-wadah dari makanannya tadi, semuanya disedekahkan ke seluruh penduduk Madinah. Bisa dibayangkan, Abdurrahman orang yang tidak dikuasai oleh harta, tapi kita dikuasai oleh harta. Maka makna zuhud di sini adalah mengendalikan harta. Kalau kita sama harta gimana? Harta itu kita simpan di dalam laci lemari, lacinya dikunci. Kuncinya disimpan entah di mana, bila perlu dikantongi. Lemarinya ditutup, dikunci lagi lemarinya. Krak. Kuncinya double malah, klek, klek 2 kali. Lemarinya ada di dalam kamar, kamarnya dikunci lagi. Krak. Kuncinya double lagi, krak, krak. Kamarnya ada di dalam rumah, rumahnya dikunci lagi. Rumahnya ada di dalam pintu gerbang, pintu gerbangnya juga dikunci. Masya Allah, berlapis-lapis menjaga harta kita. Ketika mau sedekah, ada orang minta sedekah, lama buka pintu gerbang, buka rumah, buka kamar, buka lemari, buka laci. Begitu buka laci ketemu hartanya, mikir panjang. Waduh, kalau saya sedekahkan ini kurang ini. Wah, pikirannya panjang. Ini namanya orang yang dikendalikan oleh harta. Orang dikendalikan oleh harta. Supaya kita itu tidak dikendalikan oleh harta, dan kita itu tidak mengeluh kalau ada orang minta-minta, sebaiknya sejak awal kita sudah siapkan uang sedekah di lemari atau dimanapun tempat. Umumkan kepada keluarga, jangan menyentuh uang ini. Jangan menyentuh uang ini. Ini uang sedekah. Ada 2 ribuan, ada 5 ribuan, ada 10 ribuan, ada 20 ribuan, atau bahkan ada 50 ribuan. Sehingga apa? Ketika ada orang minta-minta itu, kita enggak kemudian wah, kita minta lagi. Tapi karena sudah kita persiapkan, tinggal kita nengok wajahnya aja. Ini wajah tipe berapa ini? Oh, ini tipe 2000, ini ambil yang 2000 itu, kasih ya. Tapi ada kan beda-beda orang minta-minta, ada tipe-tipenya ini. Ada yang bawa map atas nama yayasan, bukan tipe 2000, yang ini tipe, ya naik lagi, kasih tipe itu. Ada yang main tipu-tipuan, Pak, saya kehilangan dompetnya, kehilangan ininya, saya mau pulang ke Sumatera. Sementara saya nggak punya ongkos, minta ongkos. Ini tipe orang minta di atas 50 berarti tipenya ini. Ada tipe-tipe orang minta-minta dengan berbagai macam cara. Siapkan supaya kita mengendalikan harta. Jangan kemudian kita dikendalikan oleh harta. Kendalikan harta itu. Itu kita akan betul-betul, kita tidak akan pernah terbelenggu oleh harta kita, tapi kita mengendalikan harta kita. Setiap saat bila perlu, ada terus uang itu. Bila perlu, bendahara masjid, kalau habis ngitung uang di masjid hari Jumat, umumkan siapa yang mau tukar receh untuk persiapan sedekah. Nggak apa-apa, ternyata uangnya bolak-balik uang dia terus di kas masjid itu. Karena masukin ke masjid, kemudian ditukar lagi sama dia menjadi receh lagi.
bolak-balik. Kita tidak akan pernah merasa susah sedekah kalau memang sudah mempersiapkan di rumah. Siapkan di rumah itu untuk sedekah. Insya Allah kita semakin dimudahkan. Dan umumkan kepada keluarga kita, jangan menyentuh uang itu apalagi dimakan, karena ini uang yang sudah kita persiapkan untuk sedekah. Kecuali terpaksa apa? Yang sudah nggak ada duit lagi, suami ternyata nggak ngasih katanya itu, pelan-pelan akhirnya. Ya jangan sampai kemudian masalah. Nah, ahli zuhud ini mengambil harta sesuai dengan kebutuhannya, kemudian mereka mengatakan man aznaba dzamban, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, aytahammalahu, yakni dia tahu bahwa perbuatannya itu mengandung dosa, bahwa perbuatannya itu berakibat pada dosa, tahu bukan tidak tahu, faham kalau perbuatan ini berdosa, wa huwa yadhak, kemudian dia ketawa dengan perbuatan dosanya itu, senang, bangga kalau dia telah berbuat dosa, dan bercerita, lebih susahnya bercerita tentang dosa itu. Ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi, bangga dengan membawa dosanya tadi, dengan melakukan dosa itu bangga. Maka kata para ahli zuhud di sini, fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yubki, Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka dalam keadaan menjerit, menangis pilu. Yang tadinya tertawa terbahak-bahak karena dosa tadi, dia kemudian pilu. Kata Rasulullah, orang yang bercerita tentang dosa dan bangga dengan dosanya ini, itu salah satu dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Digambarkan oleh Rasulullah. Ini kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan, seluruh umatku akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umatku, kata Rasulullah, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang suka bercerita tentang dosa dirinya dan dia bangga dengan dosanya. Ada enggak di lingkungan kita? Sambil ngobrol, ketawa terbahak-bahak, wah kemarin tuh saya ini, macam-macam, bercerita dan bangga dia dengan dosa, bercerita kepada teman. Orang yang suka bercerita tentang dosa dirinya dan apalagi diceritakan dengan kebanggaan, itu disebut mujahirin, orang-orang yang suka membuka aib dirinya sendiri. Siapa mujahirin itu? Digambarkan di sini, wa inna minal mujaharati ayya'malar rajulu bil lail amalan, orang-orang yang di malam hari dia berbuat dosa, melakukan maksiat, thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi, di pagi harinya itu ditutup aibnya oleh Allah. Enggak ada yang tahu malam hari itu kita berbuat dosa, enggak ada yang tahu. Dan pagi harinya tidak ada yang tahu juga, karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melindungi kita, menyayangi kita, sehingga perbuatan dosa kita tadi malam itu sama sekali tidak ada yang mengetahui. Tapi kata Rasulullah, fayaqulu, kemudian orang itu bercerita. Ini yang bahayanya. Orang itu kemudian bercerita tentang apa? Tentang dosanya tadi. Ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza. Tadi malam, saya itu ke pub, diskotik. Tadi malam saya ke diskotik, ternyata ada minuman baru. Rasanya
begitu minum itu seperti kita dalam surga. Ceritanya begitu. Udah gitu didampingi lagi oleh seorang perempuan. Wah, perempuan itu cantik sekali, putih. Cerita macam-macam. Padahal perempuan jelek banget ini karena dia lagi mabuk kan, kelihatannya cantik aja itu. Dia bercerita dan dia bangga dengan dosa di pagi hari. Orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, disebut dalam kategori mujahirin. Orang yang suka membuka aibnya sendiri, bercerita tentang maksiatnya tadi kepada orang lain, dan saat cerita itu bangga sambil ketawa. Maka orang ini tidak bisa dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Gak sengaja cerita sana kemari, cerita tentang dosa. Bukan hanya dosa besar, dosa kecil juga termasuk bercerita. Maka sebaiknya bercerita tentang dosa itu cukup kepada Allah. Di malam hari cerita, ya Allah, saya telah melakukan ini, Engkau menutup aibku ya Allah, dan dosaku sangat banyak, saya mohon ampunanmu ya Allah. Harusnya begitu. Minta ampun. Ini. Wa qad bata yastaruhu rabbuh. Dan sesungguhnya Allah telah menyembunyikan perbuatan maksiatnya tadi, wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, dan pagi harinya dia membuka aibnya Allah itu. Wong Allah yang nutup kok dia yang membuka. Ini dosanya di situ coba. Allah sudah menutup, tapi kita membuka aibnya. Masya Allah. Kasih sayang Allah kepada kita yang menutup dosa itu, menutup aib itu, kita yang membukanya. Ini hati-hati, terutama yang suka kumpul. Nah, ini ada, beruntung ada Pak Bekti, Komandan Goes, Pak Bekti. Nanti ingatkan kalau ada yang kumpul kemudian nggak sengaja cerita tentang dosa dulu cerita, dan ceritanya bangga, ingatkan. Sebab kalau tidak diingatkan dengan kebanggaannya itu, kepongahannya itu, yang kita khawatirkan akan menimpa musibah pada kita. Ini yang digambarkan oleh Allah. Ini saya cantumkan. Ebit juga pernah nyinggung kita. Ebit itu pernah mengarang lagu, judulnya apa? Berita kepada kawan. Di antara yang baiknya itu kan, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa. Bangga dengan itu yang bahaya. Bangga dengan dosa-dosa. Maka kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minhum khassah. Hendaklah kalian takut kepada Allah, takut pada satu fitnah, bencana yang akan menimpa bukan hanya kepada orang-orang zalim saja. Bukan hanya kepada orang-orang yang suka bercerita tentang aibnya sendiri dan dengan bangga ceritanya itu. Bukan hanya kepada mereka, tapi menimpa juga kepada orang yang di sekelilingnya, yang diam atas perbuatan dosa itu. Kalau ada maksiat di lingkungan kita, ya kita cegah, jangan dibiarkan. Biarkan aja, katanya itu urusan dia sama Allah. Ini bukan masalah hanya dia dengan Allah, tapi lingkungan kita harus dijaga. Karena kata Allah, musibah itu, bencana itu akan menimpa bukan hanya kepada orang zalim, orang yang berbuat dosa saja, bukan, tapi orang sekelilingnya yang tidak berbuat dosa tapi diam akan terkena. Itu bencana-bencana contoh di lingkungan kita. Ada bencana alam, gempa, kemudian
kebakaran, longsor, air, banjir dan sebagainya, apakah hanya menimpa kepada orang-orang yang berdosa? Tidak, orang yang tidak berdosa ikut tertimpa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minhum khassah. Hendaklah kalian takut pada satu bencana, musibah yang akan menimpa bukan hanya kepada orang-orang zalim, tapi orang-orang yang tidak berdosa pun akan kena akan musibah itu. Maka jika Pak Berti, pesan saya ya kadang-kadang kan lupa kita kalau sudah kumpul cerita tentang masa lalu, kumpul kemudian bangga-banggaan dosa. Bangga-banggaan dosa, yang itu yang harus kita cegah. Bangga terhadap amal saja nggak boleh, bangga terhadap amal nggak boleh, malah menghapus amal kita. Oh, kalau saya sodakohnya ke masjid itu besar, saya sodakoh setiap hari itu 100.000, bukan kayak kamu 2.000 dimasukkan ke masjid dan sebagainya. Itu sudah nggak boleh cerita dan bangga dengan begitu. Apalagi bangga dengan dosa. Bangga dengan pahala aja nggak boleh. Itu menghapus amal kita. Maka segala sesuatunya yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini dikatakan oleh Rasulullah, kenapa sih kita itu karena itu digambarkan mestinya kita itu menyesal, dan setelah menyesal kemudian kita mohon ampun. Li'anna haqqahu, karena orang yang berdosa itu mestinya ayyandama wa yastaghfirullah. Dia mestinya menyesal atas perbuatan dosanya dan kemudian minta ampun kepada Allah. Tapi ini terbalik. Bukan menyesal, bangga dengan dosa. Masya Allah. Orang kalau bangga dengan dosa. Dosa apapun jangan pernah dibanggakan, jangan pernah diceritakan. Tapi ceritakanlah kepada Allah di malam hari, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengevaluasi. Kita ini kan para pensiunan dan masih juga ada yang masih aktif di kepolisian. Sesungguhnya dibuka aibnya beberapa orang di lingkungan kita, di antaranya adalah Sambo. Itu kan cara Allah membuka aib kita. Sudah ditutupi selama ini oleh Allah aib-aibnya, kepolisian ditutupi. Tapi kemudian ada yang membuka aibnya, dibuka akhirnya oleh Allah aib itu. Oh, ternyata polisi begini. Orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Disusul lagi, dibuka aib berikutnya. Narkoba. Siapa namanya itu? Teddy Minahasa. Dibuka lagi aib itu. Karena kita evaluasi kita. Sebab kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah menutup, memberikan sesuatu, nggak bisa yang menghalangi. Kalau Allah sudah menghalangi, tidak ada yang bisa memberi. Ini kan doa yang selalu kita baca setiap subuh dan maghrib atau setiap selesai sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita, terusannya wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'ul jaddi minkal jadd.
Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau Allah sudah mencegah, gak ada yang berani memberi. Gak ada yang bisa dengan cara apapun. Tapi kalau Allah sudah memberi, gak bakal ada yang bisa mencegah. Maka bersama Allah. Kita sekarang masih nafas. Siapa yang memberi nafas? Allah. Jangan bangga dengan kalau kita masih sehat, bangga kemudian sombong. Masya Allah. Kemarin kawan saya meninggal dunia, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin. Penyakitnya kanker, kankernya di hati. Begitu kanker yang hati yang ada kankernya itu dipotong, dibuang, ternyata kankernya kanker ganas, langsung dia lari kemana-mana. Pertama yang paling dekat dulu, paru-paru diserang, habis dalam waktu dekat paru-paru diserang, dia nggak bisa nafas, sampai dibawa ke rumah sakit Purwakarta itu, rumah sakit rumah sakit holistik, meninggal. Kalau Allah sudah memberi, sudah mencegah kesehatannya, nggak ada yang bisa lagi. Sampai ke rumah sakit holistik pun nggak bisa. Maka kita terbuka kepada Allah yang senantiasa menutup aib kita. Jangan dikira kita ini nggak punya dosa, termasuk saya. Bisa saja saya suka berbuat dosa, cuma kan nggak ada yang tahu. Kita mohon kepada Allah. Dosa yang kecil beristighfar. Sering-seringlah beristighfar. Apalagi setelah selesai sholat, kita dibimbing oleh Ustaz Ishaq selalu beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dibimbing terus beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kenapa? Selesai sholat kita beristighfar. Bisa jadi sholat kita pikirannya kemana-mana. Begitu takbir, Allahu Akbar, sholat subuh, takbir, langsung pikiran, aduh tadi saya buru-buru sholat, ternyata rumah belum dikunci. Ada jamaah kita yang kalau sholat bawa kunci banyak sekali. Siapa ya? Wah, ronceng kuncinya itu banyak sekali. Kalau jamaah subuh ada jamaah kita. Ya, ikhtiar itu. Nah, satu ketika ketinggalan, nggak bawa kunci. Wah, gelisah banget sholatnya. Lama banget sih Ustaz Ishaq ini, zikirnya lama banget. Masya Allah. Tapi bukan jamaah sini Pak. Bukan, sudah jamaah sini istiqomah semua. Lah itu setannya itu menggoda begitu Allahu Akbar. Kurang ajarnya itu begitu takbir Pak, diingatkan kita, rumahmu belum dikunci, itu langsung gelisah. Sholat yang seperti ini itu disempurnakan dengan istighfar. Jangan selesai sholat, Assalamualaikum, langsung blas. Ustaz Ishaq membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tapi orang yang begini Allahumma lantas jalan, ya, langsung jalan habis sholat. Jangan sampai. Istighfar menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan. Dosa kita mohon kepada Allah dengan istighfar. Dosa besar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah taubat kita akan diterima? Allah Maha menerima taubat sebesar apapun dosa kita kecuali 3 hal tadi. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Pertama yang tidak diampuni dosa syirik. Syirik tidak diampuni. Yang kedua, dosa yang karena berbuat dosanya didorong oleh kesombongan, takabur, sombong, seperti setan. Setan itu, dosanya setan tidak diampuni itu karena sombong. Sombong itu apa? Merasa dirinya paling benar, paling bangga, merasa dirinya paling sempurna. Orang lain kecil, orang lain gak ada apa-apanya. Maka setan dikutuk oleh Allah selamanya. Dan ternyata setelah kita lihat hadis ini,
Yang ketiga yang tidak diampuni, orang yang berdosa bangga dengan dosanya dan kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Saat itu dia tidak bisa diampuni oleh Allah. Selesai. Banyaklah istighfar. Mohon maaf kadang kita lalai, kumpul di warung, kumpul di tempat nongkrong, kumpul kadang di depan masjid, kumpul di bawah tenda itu, kemudian ngobrol tentang masa lalu, cerita tentang dosa dirinya, bukan untuk bertobat tapi untuk bangga-banggaan. Bangga dengan dosa. Jangan sampai. Tutup semua masa lalu. Adukan kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai sholat jangan lupa istighfar. Dan kemudian di malam hari bertobat kepada Allah. Sebab apa? Sebesar apapun dosa kita kecuali 3 hal tadi, Allah akan mengampuni. Rasul pernah bercerita itu ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Nanya kepada rahib. Rahib itu pendeta Yahudi. Ya rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Saya ingin bertobat, apakah taubat saya bisa diterima oleh Allah? Kata rahib, dosamu terlalu besar, gak mungkin diterima tobat. Oh, karena sudah gak diterima tobatnya, langsung dia dibunuh lagi rahibnya. Korban yang ke-100. Yang ke-100 ketemu dengan ahli ibadah, nanya lagi, saya sudah membunuh 100 orang, apakah dosa saya diampuni? Dia mengatakan, Allah Maha Pengampun. Selama pintu tobat belum ditutup. Kapan ditutupnya pintu tobat itu? Ketika matahari terbit dari bukan dari timur, terbitnya dari barat. Itu sudah tidak diterima tobat. Atau ketika roh kita sudah ada di tenggorokan. Sebab yang namanya Fir'aun juga itu ketika mau meninggal tenggelam, itu dia sadar, tapi sudah nggak bisa diterima tobat. Akhirnya kata ahli ibadah tadi, Allah Maha Pengampun, tapi syaratnya satu, kamu bisa diterima tobatnya dan kamu akan menjadi orang baik. Kamu tinggalkan kampung halamanmu dan pindah ke satu kampung orang-orang alim di sana. Orang-orang alim isinya. Pindah kamu ke sana. Akhirnya pendosa ini Pak berangkat menuju tempat kampungnya orang-orang alim, orang-orang yang berbuat baik di kampung. Di tengah-tengah jalan meninggal dunia. Plak, kesandung saja, cuma kesandung. Kepleset karena licin kan, jalannya itu licin. Plak, meninggal dunia. Begitu meninggal ditarik langsung oleh malaikat penjaga neraka. Mau dimasukkan dalam neraka karena pendosa. 100 orang yang dibunuh pendosa. Lari malaikat penjaga surga. Ini harus masuk surga. Enggak bisa. Ini pendosa. Enggak. Dia ini mau bertobat. Malaikat ini bertengkar. Rebutan jenazah ini. Wah, satu harus disiksa. Yang satu enggak. Datang malaikat yang ketiga. Enggak usah bertengkar. Diukur saja. Coba dari mulai dia bergerak untuk bertobat sampai ke tempat dia meninggal. Jauh mana dengan tempat dia meninggal dengan tempat yang akan dia tuju? Ternyata tempat dia bergerak sampai tempat meninggal itu sudah panjang perjalanannya, sedangkan kampung yang mau didekati lebih dekat. Oh, ini sudah panjang. Maka dia kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah. Syaratnya tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa, kita bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, dan kemudian kita menyesal. Ayyandama wa yastaghfirullah. Menyesal atas perbuatan kita dan kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan diampuni. Orang kalau sudah tidak punya dosa tuh Pak, ringan hidup kita. Gampang menerima ilmu, gampang menerima hidayah. Tapi kalau orang yang berdosa, beban dosa itu karena apa? Menutup hati kita.
Dikasih nasihat seberapapun ngengkel terus. Karena ada orang kasih nasihat ngengkel. Apa bahasa orang Cipinang itu? Hah? Bagel. Ngeyel. Ngeyel aja dikasih. Itu karena dia terlalu banyak dosa dan tidak minta ampun kepada Allah. Ibarat cermin, kaca, cermin itu penuh dengan debu. Kalau sudah penuh dengan debu, disorot pakai baterai pun nggak tembus sinarnya ke baliknya, itu nggak bisa. Kaca ini bukan cermin, kaca ini. Itu Masya Allah. Karena itu beristighfar, mengadulah diri kita kepada Allah. Jangan pernah bercerita tentang dosa-dosa kita kepada orang lain, karena itu nanti tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekilas saja. Wa man ata'a wa huwa yubki, dan barang siapa yang taat kepada Allah dalam keadaan menangis. Taat menangis. Kalau tadi dosa ketawa. Taat menangis. Taat menangis. Kenapa menangis? Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khaufan minhu, dan khawatir, dia takut akan dosanya yang tidak diampuni, amalnya tidak diterima. Ini yang harus khawatir, Pak. Jangan bangga dengan amal. Belum tentu diterima amal kita. Oh, saya sudah sholat rajin, belum tentu diterima amal kita. Jangan bangga. Maka di sini taat kepada Allah dalam keadaan menangis karena malu kepada Allah, dan kemudian takut tidak diterima amal kita, atau malu karena amal kita sedikit. Taksir di sini. Sedikit amal kita. Baru sedikit, apa sih yang kamu banggakan? Masya Allah. Coba lihat orang Palestina itu, perjuangannya. Anak kecil saja, anak kecil itu menyatakan tentang la ilaha illallah, itu tidak ada yang menguasai semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berani kemudian melawan Zionis, berani di hadapan itu. Ini belajar keberanian memang harus dari Palestina. Berani orangnya Palestina. Tapi sekarang lagi digempur itu. Kalau udah ada tawaran lagi, bagaimana kita bisa mengadopsi anak-anak Palestina yang orang tuanya meninggal dunia. Silakan yang mau mengadopsi, gampang caranya. Mengadopsi anak-anak Palestina dengan membawa ibunya ke sini langsung. Dibawa. Iya, itu murah lagi sana. Boleh. Yang mengadopsi, ya adopsi ya. Sekaligus mengadopsi ibunya, itu diadopsi. Pak Mansur kalau mau nanti kita Mari Pak, mari. Sembunyikan amal-amal kita, nggak usah orang lain tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dosa-dosa kita, nggak usah diceritakan. Tapi kalau bercerita dalam keadaan, seumpama kita bercerita kepada Ustaz Isa, bercerita dalam upaya untuk mendapatkan bimbingan taubatnya, bimbingan minta ampunnya kepada Allah, itu boleh. Ceritakan kepada Ustaz, ya Ustaz, saya sudah begini, mohon bimbingan bagaimana saya bertaubat, itu boleh. Tapi kalau bercerita dalam pengertian bangga dengan dosa, itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup amal-amal jelek kita tutup aib-aib kita, jangan pernah ceritakan kepada orang lain, tapi kita bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah akan mengangkat kita. Cerita kepada teman, kepada orang lain, dapatnya kehinaan. Cerita kepada Allah, dapatnya kemuliaan. Semoga kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ahli surga yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama ya Allah, sebelum ditutup dengan doa, mohon izin menyampaikan Pak Kiai, kemarin pada sholat Jumat ada salah satu jamaah menitipkan
sedekahnya untuk donasi Palestina. Ya, ini sebetulnya keduluan jamaah sebelum pengurus menyampaikan kita kapan mau mengumpulkan donasi Palestina. Dan alhamdulillah sudah ada. Bagaimana nanti kita teknisnya kami serahkan kepada pengurus masjid. Dan Nanti dulu saya jawab. Seingat saya, Umi ada nggak? Nah, Umi itu sudah menyatakan kita galang. Jadi artinya dari pimpinan yayasan sudah memprakarsai langsung. Pimpinan yayasan sudah memprakarsai untuk menggalang dana ini, tinggal nanti teknis diatur. Cuma tangan kanannya ketua yayasan ini lagi nggak ada di sini, Pak Sukidi itu. Pak Sukidinya di kampung, jadi nanti silakan kita organisir bagaimana teknis pelaksanaannya. Sudah ada yang memulai, tinggal bagaimana kita yang lain. Sekali lagi saya selalu mengingatkan yang demikian ini, Pak. Jangan sampai kita ditanya oleh Allah bagaimana kamu pertolonganmu terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang di Palestina. Jangan kemudian kita pelangap-pelongo nggak bisa menjawab. Paling tidak, ya Allah saya sudah sumbangkan 1.000 rupiah. Memang 1.000 itu bisa mengenyangkan orang-orang Palestina? Enggak, tapi paling tidak itu perhatian kita dan kita berpihak kepada Palestina, bukan berpihak kepada Yahudi. Ini, silakan diteruskan pengumumannya. Ya, baik. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kami akan mempersiapkan tetap kita minta arahan dari yayasan untuk mengkoordinasikan tentang pengumpulan donasi untuk Palestina. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan informasikan. Mudah-mudahan jemaah Masjid Darul Huda insya Allah antusias untuk menyempatkan diri hartanya untuk donasi Palestina. Demikian yang kami sampaikan dan selanjutnya tutup dengan doa kita. Kalau sekarang ada yang bawa duit dan mau nyumbang, gimana, Pak Selamat? Terima aja. Ya, digelar sorbannya di situ. Ini ada sorban Palestina ini. Ini mohon maaf, saya beli di online sorban Palestina, belinya sorban, dapatnya kerudung. Ini kerudung istri ini ternyata. Istri yang bersyukur, alhamdulillah gimana itu sorban saya? Enggak, kerudung saya kata dia. Aduh, sudah masya Allah. Seorangnya salah ngirim, beli sorban dapatnya kerudung. Tapi saya pakai aja karena mau Palestina, dia bilang itu. Ya, maka terima kasih. Terima kasih.